Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmira Basrin. Saya semester 6 dari kelas Ekis A, Prodi Ekonomi Syariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau merangkum materi diskusi dari kelas saya, yaitu ada beberapa tema yang akan saya simpulkan. Oke, berikut videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ekspor impor termasuk dumping, proteksi, dan tarif. Nah, baiklah, untuk pertama saya akan menjelaskan pengertian dari ekspor. Nah, ekspor sendiri itu merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Nah, apa sih itu daerah pabean? Nah, daerah pabean ini merupakan suatu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan juga ruang udara. Di atasnya juga meliputi tempat-tempat tertentu yang ada dalam zona ekonomi eksklusif, serta landas kontinen secara sederhana. Nah, ekspor sendiri diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oke, selanjutnya apa sih tujuan dan manfaat dari ekspor itu? Nah, tujuannya yang pertama itu menumbuhkan industri dalam negeri, dan yang kedua mengendalikan harga pokok, dan yang ketiga menambah devisa negara. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian dari impor. Nah, impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean, atau juga merupakan kegiatan pembelian barang dan jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, tujuan dan manfaat dari impor ini sendiri yaitu paling utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian aktivitas ekspor dan impor merupakan salah satu wujud dari interkonektivitas setiap negara. Tidak ada negara yang mampu hidup sendiri. Adapun manfaat dari kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Nah, hal ini secara tidak langsung mendukung stabilitas suatu negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih dumping itu. Nah, dumping merupakan ditetapkannya harga ekspor suatu barang yang lebih rendah daripada harga jual produk yang sama di dalam negerinya, atau nilai normal yang bertujuan sebagai peningkat pangsa pasar. Nah, dumping dapat disebut juga dengan salah satu kecurangan dalam perdagangan internasional. Nah, tujuan dari dumping sendiri itu adalah mengarah pada politik untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mendiskriminasi harga, yakni dengan cara menjual atau melakukan ekspor produk ke negara lain dengan menetapkan harga yang murah atau lebih rendah daripada harga yang dijual pada negara pengekspor atau negara lainnya. Nah, di sini ada 3 jenis dumping. Yang pertama itu sporadic dumping, dan yang kedua itu persistent dumping, dan yang ketiga itu predatory dumping. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proteksi. Nah, proteksi itu adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh, atau infant industry, dan persaingan barang-barang impor. Nah, tujuan dari kebijakan proteksi ini adalah yang pertama itu memaksimalkan produksi dalam negeri, dan yang kedua itu memperluas lapangan kerja, dan yang ketiga itu memelihara tradisi nasional, dan yang keempat itu menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada suatu komoditi andalan.
Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tema 2 yang yaitu kerjasama bilateral. Nah, menurut KBBI, bilateral berarti dari dua belah pihak atau antara dua pihak. Nah, menurut Cambridge English Dictionary, bilateral adalah suatu situasi di mana dua negara atau organisasi memiliki perjanjian perdagangan atau bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Nah, kemudian pokok bahasan kerjasama bilateral yaitu mengenai isi kerjasama antara negara. Sebenarnya hal ini tidak bisa dilakukan karena isi perjanjian suatu kerjasama merupakan hak dari pihak yang melakukan kerjasama, dan masing-masing kerjasama internasional pun memiliki bidangnya masing-masing, terlebih untuk kerjasama bilateral. Nah, khususnya kerjasama bilateral, beberapa bidang yang biasanya menjadi tujuan kerjasama bilateral antara lain, yang pertama itu bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang militer. Nah, tujuan kerjasama bilateral adalah yang pertama untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lainnya, dan yang kedua itu untuk menetapkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya, dan yang ketiga itu untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Nah, kemudian manfaat kerjasama bilateral ini adalah menambah keuntungan negara, dan yang pertama itu mempererat hubungan antar negara, dan yang ketiga itu memasarkan produk dalam negeri, dan yang keempat itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu geopolitik, contohnya obor oleh Cina. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih geopolitik itu. Geopolitik adalah ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijakan itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau daerah pada suatu bangsa. Sehingga bisa disimpulkan kalau geopolitik ini merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan serta juga strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Nah, kemudian obor, apa sih obor itu? Obor adalah program yang diinisiasi Presiden Cina pada tahun 2013 lalu. Kemudian program ini bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran. Kemudian untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya. Kelebihan dari program ini sendiri adalah menyediakan dana yang sebesar-besarnya bagi anggotanya. Nah, Cina bahkan dikabarkan menggelontorkan dana sebesar 150 miliar US dollar atau setara dengan 2.137,6 triliun per tahun, dan itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut. Nah, untuk Indonesia dalam beberapa tahun ini terakhir patut dibanggakan, namun ternyata ada juga pihak yang mengkhawatirkan efek samping dari hal tersebut, karena hal itu tidak lain adalah karena pembangunan ini tidak lepas dari bantuan dan campur tangan asing seperti pemerintahan Cina. Saya akan menjelaskan tema 4, yaitu saham internasional yang meliputi Nasdaq. Nasdaq ini singkatan dari National Association of Securities Dealers Automatic Quotations. Nah, Nasdaq ini adalah sebuah bursa saham yang dioperasikan oleh National Association of Securities Dealers. Ketika memenuhi perdagangan pada 4 Februari tahun 1971, Nasdaq merupakan bursa saham elektronik pertama di dunia. Nah, sejak tahun 1999, ia adalah bursa saham terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari setengah jumlah perusahaan yang diperdagangkan di Amerika Serikat. Nah, kemudian yang kedua itu IHSG Dow Jones.
Amerika Serikat. Nah, seperti yang kita ketahui, Dow Jones Industrial Average terkoreksi sejak awal Februari 2018 setelah sebelumnya rally hingga ke puncaknya. Kemudian yang ketiga itu Straits Times yang berada di Singapura. Nah, indeks Straits Times adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di Bursa Efek Singapura. Nah, indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitor perubahan harian dari 30 perusahaan terbesar di pasar saham Singapura dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Singapura. Nah, selanjutnya itu KLSE di Malaysia. Nah, Bursa Saham Kuala Lumpur adalah sebuah perusahaan induk bursa yang memberikan layanan berbeda yang berkaitan dengan perdagangan derivatif dan sekuritas dan lain-lain. Kemudian HSBC yang berada di Hong Kong. Ini lahir dari sebuah gagasan sederhana. Bank lokal yang melayani kebutuhan internasional. HSBC ini diberi nama sesuai dengan tempat awal pendirinya, yaitu Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited yang didirikan pada tahun 1865 untuk membiayai perdagangan yang sedang bertumbuh antara Eropa, India, dan Tiongkok. Nah, pencetus gagasan di balik pendirian bank ini adalah Thomas Sutherland. Kemudian indeks Hang Seng China Enterprise adalah indeks pasar saham dari Bursa Efek Hong Kong hanya untuk saham HH. Nah, kemudian saham ini biasanya dari perusahaan berbadan Cina daratan yang hanya diperdagangkan di luar Cina daratan. Selanjutnya itu tema 5, yaitu IMF dan World Bank, OPEC, APEC, Uni Eropa dan ASEAN. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang IMF dan World Bank. Nah, Dana Monetary Internasional atau disingkat dengan IMF dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Nah, pendekatan keduanya terhadap tujuan ini saling melengkapi, di mana IMF fokus pada isu-isu ekonomi makro, sementara Bank Dunia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. Kemudian IMF mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan saran kebijakan dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka kerjasama. Nah, kerangka kerjasama IMF dan Bank Dunia berkolaborasi secara reguler dan pada berbagai tingkat untuk membantu negara-negara anggota dan bekerja sama dalam beberapa inisiatif. Nah, kemudian itu ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tahun 1967 melalui deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian letak Asia Tenggara sangat strategis. Nah, kekayaan alamnya sangat melimpah. Ini membuat bangsa lain menjadi iri dan ingin menguasainya. Kemudian buktinya sejak abad ke-15 bangsa Eropa sudah mengacak-acak Asia Tenggara. Kemudian pada saat itu deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 perwakilan negara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.
negara-negara yang dijajah tersebut akhirnya dapat melepaskan diri dari penjajahan. Kemudian tujuan terbentuknya organisasi ASEAN sendiri yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara melalui usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperoleh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Dan yang kedua itu memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tata tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, serta mematuhi prinsip-prinsip piagam perserikatan bangsa-bangsa. Dan yang selanjutnya itu tujuan yang ketiga yaitu memajukan kerjasama yang aktif dan saling membantu satu sama lain. Kemudian materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan APEC, yaitu ASEAN Pacific Economic Cooperation, merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. Nah, organisasi APEC sendiri ini berdiri pada bulan November tahun 1989 di negara pendiri yaitu Australia. Kemudian itu latar belakang terbentuknya organisasi APEC, yaitu kebutuhan ekonomi regional akibat globalisasi sistem perdagangan dan adanya perubahan berbagai situasi politik dan ekonomi dunia sejak pertengahan tahun 1980-an. Kemudian yang kedua itu kemajuan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi semakin mendorong percepatan perdagangan global yang ditandai dengan adanya perubahan yang cepat pada dasar uang arus modal. Kemudian itu tujuannya terbentuknya APEC yaitu untuk mencapai perdagangan bebas dan terbuka dan investasi di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara berkembang. Dan yang kedua itu meningkatkan kerjasama dan investasi dalam bidang perdagangan meliputi penghapusan hambatan-hambatan dan tarif perdagangan antara negara. Nah, kemudian selanjutnya yaitu OPEC. OPEC singkatan dari Organizations of the Petroleum Exporting Countries adalah organisasi tempat di mana berkumpulnya negara-negara pengekspor minyak. Nah, OPEC sendiri ini didirikan pada tahun 1960 oleh 5 negara anggota yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Nah, setelah diselenggarakannya konferensi Baghdad pada tanggal 10 sampai 14 Agustus 1960 yang diikuti oleh 5 negara. Kemudian mereka melakukan penurunan harga minyak secara drastis sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan negara-negara industri besar. Kemudian tujuan dari OPEC sendiri yaitu adalah untuk mempertahankan harga minyak dan menentang aksi penurunan harga minyak secara sepihak oleh perusahaan minyak besar yang disebut The Seven Major seperti Sokal, Gulf, British Petroleum, dan Shell. Kemudian Uni Eropa ini disingkat UE, adalah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa sejak tanggal 21 tahun 2020. Uni Eropa ini beranggotakan 27 negara. Kemudian didirikan atas nama tersebut di bawah perjanjian Uni Eropa yang lebih dikenal dengan perjanjian Maastricht. Yang terakhir yaitu devisa dan TKI perdagangan internasional terhadap bahasa Indonesia dalam kualitas SDM.
Nah, devisa sendiri adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Terdiri dari valuta asing, yaitu mata uang yang diakui oleh sama negara lain di dunia. Kemudian Indonesia tidak bisa memungkiri bahwa keberadaan para pekerja migran memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional. Kemudian sumbangsi para TKI tidak bisa dipandang sebelah mata bila ditinjau dari jumlah remitansi atau uang kiriman TKI dari luar negeri sebagai perbandingan. Remitansi dari buruh migran lebih tinggi dan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah lewat program amnesti pajak. Kemudian Bank Indonesia mencatat total remitansi TKI pada tahun 2015 mencapai 119 triliun. Baiklah, itu tadi penjelasan dari keenam tema yang didiskusikan.